Pekerjaan penggantian trafo distribusi 200 kV ampere gardu portal oleh Kadek Denny Sukrisna. Pendahuluan. Trafo distribusi berperan penting dalam jaringan distribusi untuk mentransformasikan energi listrik dari tegangan menengah 20 kV ke tegangan rendah 220 atau 380 volt. Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan tenaga listrik, penggunaan trafo distribusi sebagai penyedia tenaga listrik harus diperhitungkan agar mampu melayani beban yang ditanggungnya. Apabila trafo kelebihan beban atau overload, maka kontinuitas penyaluran energi listrik akan terganggu karena umur trafo akan berkurang serta kerusakan trafo akibat panas berlebihan. Dalam kondisi ini, suatu transformator diharapkan dapat beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian trafo sesuai beban yang ditanggungnya. Selanjutnya, perencanaan pekerjaan. Yang pertama, penyiapan sumber daya. Yang kedua, penyusunan uraian tugas organisasi pelaksanaan proyek. Yang ketiga, pembuatan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Yang keempat, pembuatan rencana waktu pelaksanaan atau time schedule. Pertama, saya bahas penyiapan sumber daya dalam kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja pada pekerjaan penggantian trafo terdiri dari supervisor teknik, pengawas pekerjaan, pengawas K3, piket UP2D atau unit pelaksana pengatur distribusi, pelaksana pekerjaan, sopir mobil crane, dan petugas gudang. Maka dapat disusun suatu bar chart kebutuhan tenaga kerja selama pelaksanaan pekerjaan penggantian trafo sebagai berikut. Pada bar chart ini dapat dilihat bahwa pekerjaan penggantian trafo dilakukan dalam estimasi waktu 3 jam, dengan pembagian yaitu pada jam pertama dilakukan pengangkutan trafo baru selama 30 menit, kemudian dilakukan pemadaman dan pelepasan pengaman selama 20 menit, dan dilakukan pemasangan grounding selama 10 menit. Kemudian pada jam kedua dilakukan pelepasan sambungan kabel dan pelepasan baut selama 30 menit, kemudian dilakukan penurunan dan penaikan trafo selama 20 menit, serta dilakukan pemasangan baut dan sambungan kabel selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan pada jam ketiga untuk pemasangan baut dan sambungan kabel selama 20 menit. Kemudian dilakukan pelepasan grounding selama 10 menit. Kemudian dilakukan pemberian tegangan dan pemasangan pengaman selama 20 menit. Serta dilakukan pengujian trafo selama 10 menit. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja tiap jamnya dapat dilihat misalnya supervisor teknik dibutuhkan 1 orang pada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Begitu pula untuk pelaksana pekerjaan pada jam pertama dibutuhkan 2 orang, pada jam kedua dibutuhkan 4 orang, pada jam ketiga dibutuhkan 3 orang. Nah, karena pekerjaannya hanya dalam estimasi waktu 3 jam, sehingga akan diberikan gaji atau upah per jam. Misalnya untuk supervisor teknik, gaji per jamnya yaitu Rp23.000, sehingga Rp23.000 dikali 1 orang dikali 3 jam yaitu Rp69.000. Begitu juga untuk pelaksana pekerjaan dengan gaji per jam yaitu Rp12.500, sehingga pada jam pertama Rp12.500 dikali 2 orang, kemudian pada jam kedua Rp12.500 dikali 4 orang, kemudian pada jam ketiga Rp12.500 dikali 3 orang. Kemudian dijumlahkan menjadi Rp112.500 selama 3 jam. Begitu juga seterusnya untuk tenaga kerja lainnya. Sehingga total gaji atau upah untuk seluruh tenaga kerja selama pekerjaan sebesar Rp352.500. Kemudian rencana kebutuhan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan penggantian trafo terdiri dari toolkit 1 set, cycle stick 20 kV, fuse puller, katrol, tambang, tangga, multimeter, 3-phase tester, alat tulis, radio komunikasi, mobil crane, perlengkapan P3K, rambu-rambu K3, perlengkapan APD, dan full body harness. Maka dapat disusun suatu bar chart kebutuhan peralatan selama pelaksanaan pekerjaan penggantian trafo sebagai berikut. Dapat dilihat pada bar chart kebutuhan peralatan bahwa kebutuhan peralatan setiap jamnya telah dibagi
seperti toolkit 1 set dibutuhkan 1 setiap jamnya, kemudian fuse puller dibutuhkan 1 pada jam pertama dan jam ketiga. Nah, karena peralatan hanya dibeli di awal pekerjaan dan seterusnya akan dipakai, maka setiap peralatan akan dibeli dari jumlah kebutuhan terbanyak selama pekerjaan. Misalnya, perlengkapan APD pada jam pertama dibutuhkan 2, kemudian pada jam kedua dibutuhkan 4, kemudian pada jam ketiga dibutuhkan 3. Sehingga perlengkapan APD yang dibeli hanya 4 saja dengan harga 460.000 dikali 4 yaitu seharga Rp1.840.000. Begitu juga dengan pembelian fuse puller di mana pada jam pertama dibutuhkan 1, pada jam kedua tidak dibutuhkan, dan pada jam ketiga dibutuhkan 1. Sehingga fuse puller hanya dibeli 1 saja dengan harga Rp37.500. Begitu juga dengan kebutuhan peralatan lainnya. Sehingga total biaya yang diperlukan untuk pembelian peralatan selama pekerjaan yaitu sebesar Rp7.110.500. Kemudian rencana kebutuhan bahan. Bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan penggantian trafo yaitu transformator 200 kV ampere. Selanjutnya, uraian tugas untuk masing-masing tenaga kerja yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk rencana anggaran pelaksanaan atau RAP dapat dilihat pada tabel aliran dana atau cash flow berikut ini. Untuk upah atau gaji tenaga kerja, pada jam pertama sebesar Rp121.500, pada jam kedua yaitu Rp119.500, pada jam ketiga yaitu Rp111.500. Kemudian untuk bahan, karena hanya menggunakan bahan transformator saja, maka hanya masuk pada jam pertama yaitu dengan harga Rp75 juta. Kemudian untuk peralatan, pada jam pertama sebesar Rp6.130.500, pada jam kedua Rp650.000, pada jam ketiga Rp330.000. Kemudian transportasi pada jam pertama Rp50.000, pada jam kedua Rp50.000. Kemudian konsumsi pada jam pertama Rp30.000 dan pada jam ketiga Rp70.000. Jadi, total estimasi biaya untuk pekerjaan penggantian trafo yaitu sebesar Rp81.332.000 ditambah Rp819.500 ditambah Rp511.500 sehingga totalnya menjadi Rp82.663.000. Selanjutnya rencana waktu pelaksanaan atau time schedule. Di sini saya menggunakan time schedule bentuk jaringan kerja atau network planning, di mana ada 11 tahap pekerjaan. Yang pertama pengangkutan trafo baru, yang kedua pemadaman dan pelepasan pengaman, yang ketiga pemasangan grounding, yang keempat pelepasan sambungan kabel, yang kelima pelepasan baut, yang keenam penurunan dan penaikan trafo, yang ketujuh pemasangan baut, yang kedelapan pemasangan sambungan kabel, yang ke-9 pelepasan grounding, yang ke-10 pemberian tegangan dan pemasangan pengaman, dan yang ke-11 pengujian trafo. Dapat dilihat pada network planning, ada 2 pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan, yaitu pada tahap keempat dan kelima, yaitu pelepasan sambungan kabel dan pelepasan baut, serta pada tahap ke-7 dan ke-8, yaitu pemasangan baut dan pemasangan sambungan kabel. Yang terakhir yaitu pelaporan. Laporan hasil pekerjaan penggantian trafo dibuat sesuai dengan formulir yang tersedia. Seperti berikut ini merupakan laporan kemajuan penggantian trafo dalam bentuk persentase, di mana setiap tahap pekerjaan memiliki bobotnya masing-masing, yaitu pengangkutan trafo memiliki bobot 10%, pemadaman dan pelepasan pengaman memiliki bobot 10%, pemasangan grounding memiliki bobot 5%, pelepasan sambungan kabel memiliki bobot 10%, pelepasan baut memiliki bobot 10%, penurunan dan penaikan trafo memiliki bobot 10%, pemasangan baut memiliki bobot 10%, pemasangan sambungan kabel memiliki bobot 10%, pelepasan grounding memiliki bobot 5%,
Pemberian tegangan dan pemasangan pengaman memiliki bobot 10%. Dan yang terakhir, pengujian trafo memiliki bobot 10%. Sehingga total bobot dari pekerjaan penggantian trafo yaitu 100%. Di mana setiap tahap pekerjaan akan dilaporkan setiap jamnya sesuai dengan rencana dan kenyataan hasilnya selama pekerjaan berlangsung. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.